Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Popol Bagi Tips. Jadi channel yang membahas tentang kepolisian dan tentunya seluk-beluknya dan juga tentunya membahas tentang hal-hal yang saya suka. Oke teman-teman semua, broku semua, adik-adikku semua, apalah yang penting kalian senang ya. Tahun 2021 udah mau habis, ini udah akhir tahun. Dan tentunya buat kalian-kalian yang masih kelas 3 SMA atau mungkin sudah masuk tahap akhir dalam kuliah kalian, sudah mengajukan proposal atau skripsi, tentunya akan menebak-nebak kemana kalian akan melanjutkan studi kalian. Dan mungkin dari beberapa kalian ada yang sudah memutuskan untuk masuk langsung di instansi-instansi pemerintah ya, baik itu mau jadi PNS ataupun masuk di sekolah kedinasan, ataupun kalian ingin masuk TNI atau Polri ya. Mungkin di antara kalian yang ingin masuk di anggota kepolisian mungkin sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang akan dibutuhkan dalam pendaftaran atau dites di kepolisian ya. Mungkin di antara kalian ada juga yang sudah mulai ikut-ikut les ataupun sudah ikut-ikut seminar atau gimana ya untuk bisa lolos di seleksi Polri ya. Namun ada juga pasti yang tidak punya persiapan ya. Tidak punya persiapan apa-apa. Ataupun ada juga yang sudah ingin memulai persiapan tapi bingung. Saya harus mau kemana? Dan mungkin ada juga yang berpikiran, wah kalau saya ikut les atau saya ikut bimbel atau gimana mungkin saya akan keluar uang ya. Tentunya memerlukan biaya. Nah di video ini saya akan memberikan beberapa contoh ya. Beberapa contoh video yang bisa kalian pelajari di YouTube ya. Saya akan berusaha menampilkan beberapa video yang mewakili beberapa tes dalam kepolisian ya. Yang seperti yang kalian tahu untuk masuk kepolisian itu harus melewati beberapa tes. Jadi di video ini saya akan berusaha untuk menampilkan beberapa contoh tutorial yang bisa kalian pelajari ya. Tinggal saja kalian kembangkan. Misalnya saya berikan satu video dan kemudian kalian bisa pertajam lagi dengan video selanjutnya ya. Maksudnya video yang serupa seperti itu. Minimal kalian punya dasar, kalian punya patokan atau punya key point lah. Oh seperti inilah, misalnya seperti inilah tes yang misalnya tes kesehatan ya. Atau oh seperti ini ya tes jasmani. Maka saya berikan videonya dan kalian setelah itu kalian kembangkan. Jangan cuma hanya berpatokan dari video saya. Karena video yang saya berikan ini sangat terbatas dan tentunya takutnya ya kalian kekurangan ilmu. Paling bagus tuh kalian kebanyakan ilmu, jangan kekurangan ilmu. Nah sekian dulu basa-basi dari saya ya. Saya mungkin terlalu banyak bacot ya. Mungkin terlalu banyak bicara sampai mungkin kalian sudah enek ya. Tapi walaupun kalian like, jangan lupa kalian komen di bawah atau like ya. Minimal kalau kalian suka kalian like aja. Atau ya kalian komen aja lah, komen apalah. Yang penting jangan memaki atau jangan menyinggung ras, agama. Itu nggak bagus. Sebenarnya untuk tahap ini tidak perlu banyak referensi yang harus kalian habiskan untuk mencari informasi yang kalian butuhkan. Yang penting kalian siap dengan berkas-berkas penting yang dibutuhkan dalam tahap ini. Di antaranya akta kelahiran, fotokopi ijazah beserta transkrip atau daftar nilai, fotokopi surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan dari institusi kesehatan resmi milik pemerintah. Ya jadi di luar kesehatan Polri ya, bukan di Dokes ya. Dan surat keterangan catatan kepolisian SKCK serta kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca link, bisa buka link di deskripsi ya. Tapi linknya diklik nanti setelah video ini selesai ya. Untuk tahap ini kemungkinan besar kalian tidak akan terlalu repot untuk menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan. Cukup kalian menelusuri rekam jejak kalian di media sosial. Apakah ada postingan yang melanggar ideologi negara atau ya postingan-postingan yang nggak enak lah. Tapi kalau kalian masih anak muda, anak SMA ya paling nggak jauh-jauh dari postingan gagah-gagahan sama narsisme ya. Narsisme ala-ala anak SMA gitu kan. Tes psikologi tahap 1. Nah, sekarang nih sudah mulai masuk di tes yang lumayan banyak jumlah peserta yang digugurkan ya. Jadi untuk tes psikologi tahap 1 ini ada 2 channel yang saya rekomendasikan untuk kalian tonton yang membahas tentang tes psikologi tahap 1 ini. Yaitu channel Rudy Topser dan juga channel Indonesia Cerdas. Linknya saya sudah taruh di kolom deskripsi, tapi kalian nonton setelah menonton video ini ya.
Tes ini hanya dikhususkan untuk Bakomsus, SIPSUS, dan CPNS. Ada satu video yang membahas cukup mendetail tentang hal ini, dan linknya juga saya sudah sertakan di kolom deskripsi. Tapi kalian nonton setelah video ini selesai ya. Adapun dalam tes kesehatan pertama, yang menjadi objek pemeriksaan adalah kaki, kulit, tangan, tulang, dan ambeien, serta organ-organ indera yang ada di dalam kepala kita ini beserta gigi ya. Jadi, kalian harus segera cek kondisi organ kalian yang akan diperiksa. Jadi, jangan nanti dekat-dekat ya. Minimal ya 6 bulan atau dari sekarang lah sebelum tes dimulai. Dan saya sarankan kalau punya uang lebih ya, kalian bisa untuk memeriksakan tes kesehatan luar kalian di Rumah Sakit Bayangkara ataupun kepada dokter yang pernah menjadi panitia tes kesehatan pertama ini ataupun yang bakal menjadi panitia. Supaya lebih mendetail gitu. Jadi kita tahu apa kelemahan yang harus kita perbaiki dari jauh-jauh hari. Ada beberapa video yang harus kalian tonton yang membahas tentang kesehatan ini. Linknya saya sudah taruh di bawah juga. Nanti kalian tonton setelah video ini selesai ya. Jangan sampai retensi saya rusak ya. Keselamatan jasmani terdiri dari berbagai tes yang dikategorikan menjadi 3 kelompok. Kelompok penilaian pertama yaitu tes lari. Kelompok penilaian kedua terdiri dari pull up, sit up, push up, dan satu run. Dan kelompok penilaian ketiga terdiri dari tes renang. Jadi 3 kelompok itu nilainya sendiri-sendiri ya. Nah, saya mempunyai satu video yang bisa kalian jadikan referensi untuk melatih kemampuan lari kalian dari rumah. Dan kemudian untuk menambah kemampuan daya angkat kalian, kalian bisa menonton video ini khususnya untuk menambah massa otot triceps. Kenapa triceps? Karena dengan triceps yang bagus maka pull up dan push up kalian secara otomatis akan bertambah pula. Karena otot itulah yang berperan penting dalam tes pull up dan push up. Percaya deh, karena saya dulunya anak gym, jadi saya tahu itu, saya nggak ngasal ngomong ini. Untuk kalian yang tidak bisa berenang, ada baiknya kalian nonton video ini ya. Ini adalah video tutorial tentang mengapung. Jadi, sebelum kalian bisa berenang, kalian harus bisa mengapung dulu. Ini adalah dasar yang harus kalian kuasai. Selain itu juga, kalian bisa memakai teknik ini ketika kalian kelelahan di saat praktek berenang. Jadi kalian bisa pakai teknik ini untuk berhenti sesaat di saat tes renang ya, kalau misalnya kalian lelah. Jika kalian sudah menguasai teknik ini, kalian bisa melanjutkan ke latihan selanjutnya, yaitu latihan renang ya. Tapi saya mohon, jika kalian latihan berenang, harap selalu didampingi oleh orang-orang yang bersedia membantu kalian di saat situasi darurat. Tes antropometri dilakukan untuk mengetahui komposisi tubuh maupun bentuknya, atau pengukuran atas struktur tubuh manusia. Tujuan akhir dari pengukuran antropometri ini adalah untuk menetapkan bentuk atau tipe badan seseorang. Kalian yang penasaran silahkan lihat video dari channel Rudy Topser. Dia telah mengulas sampai ke akar-akarnya dengan sangat jelas. Linknya saya sudah taruh di kolom deskripsi ya. Tapi kalian nonton setelah video ini selesai ya. Nah, kalau soal tes akademik ini saya kurang yakin jika soalnya sama tiap tahun ya. Karena tes ini sering berubah sesuai dengan kondisi zaman, dengan keadaan zaman. Tapi ada baiknya kalian lihat video dari channel Panduan Calon Abdi Negara dan channel Rudy Topser. Videonya bagus kok, bisa menambah gambaran tentang soal-soal tes akademik. Selanjutnya, kalian bisa banyak membaca dan kalau kalian punya uang lebih ya beli buku soal-soal tes pengetahuan umum dan kompetensi sebagai bahan latihan di rumah. Tes kesehatan tahap 2 ini adalah tes kesehatan untuk fungsi organ dalam. Tes kesehatan tahap 2 ini adalah tes kesehatan untuk fungsi organ dalam. Kunci dari tes kesehatan ini baik tahap 1 atau tahap 2 adalah persiapan dari jauh hari. Nah, kira-kira apa saja tes kesehatan tahap 2 ini dan bagaimana mekanismenya? Kalian bisa menonton video ini. Linknya ada di deskripsi di bawah. Tapi ya kalian nonton setelah video ini selesai ya. Untuk tes ini saya sarankan kalian menonton video ini dan juga video ini, dan juga kalian bisa melengkapi dengan menonton video ini. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Tapi kalian nonton setelah video ini selesai, please.
Tes penelusuran mental kepribadian atau PMK merupakan suatu rangkaian tes yang dilangsungkan selama masa proses penerimaan anggota kepolisian. Tujuannya untuk dapat menemukan calon-calon anggota kepolisian yang sesuai dengan karakteristik ideal dari aparat negara. Materi yang diujikan dalam tes PMK seleksi Bintara Polri ini diantaranya adalah hal-hal mengenai diri sendiri, mengenai pandangan terhadap keluarga, mengenai pandangan terhadap masyarakat, uji pemahaman wacana sejarah perjuangan bangsa, dan uji pemahaman terhadap wacana dan sejarah kepolisian. Nah, untuk ujian ini kalian bisa menonton video ini, dan juga yang ini. Linknya ada di deskripsi di bawah. Tapi kalian tonton setelah video ini selesai ya, please deh. Pemeriksaan administrasi tahap akhir biasanya untuk mengecek kembali administrasi dan status dari chassis yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, silakan simak dari video ini dan ini. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Tapi kalian nonton setelah video ini selesai ya. Dan teruntuk kalian, saya doakan semoga kalian bisa lulus dalam tes kepolisian ini, ataupun kalian mengikuti tes-tes lain. Semoga kalian bisa lulus dan bisa mendapatkan impian yang kalian dapat dambakan. Dan tentunya saya selalu berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga jalan yang lurus ya. Amin ya rabbal alamin.